Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ruang pelatihan kelas menengah. Saat mereka melihat pintu menara dibuka, kerumunan langsung menjadi ribut. Xiao Yan hanya bisa menghentikan perkenalannya dan mengangkat tangannya ke arah Han Yu. Setelah itu, dia melihat celah pintu yang semakin lebar. Ketika pintu dibuka, kerumunan manusia di luar pintu menara tiba-tiba menyerbu masuk, seperti banjir. Xiao Yan meminjam keuntungan dari sekelompok besar orang saat dia masuk ke kerumunan dan bergegas ke menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setelah memasuki menara, Han Yu membawa beberapa wanita yang bersamanya dan berpisah dengan Xiao Yan karena jalan mereka berbeda. Sebelum pergi, dia mengingatkan Xiao Yan untuk lebih memperhatikan setiap tindakan geng putih. Xiao Yan secara alami menerima niat baik Han Yu di dalam hatinya. Setelah mengawasi punggung mereka sampai mereka menghilang dari pandangannya, dia menoleh ke anggota Pan S Gate. Sebelum memasuki menara sebelumnya, dia telah memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati saat pertama kali memanggang dengan Heart Flame. Selain itu, dia juga memberitahu mereka rahasia bagaimana menyelesaikan Heart Flame dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada fenomena yang sangat aneh yang terjadi selain tubuh siswa baru menjadi kaku saat mata mereka tertutup rapat dan wajah mereka menjadi memerah. Setelah menunggu hampir 2 menit, Sun Er adalah orang pertama yang membuka matanya. Ada cahaya samar yang menutupi seluruh wajahnya. Jelas, dia mendapatkan cukup banyak setelah Douki disempurnakan oleh kelompok Heart Flame itu. Xiao Yan juga sedikit terkejut karena Sun Er bisa bangun secepat ini. Karena dia sudah tahu bagaimana menyelesaikan Heart Flame, ujian dipanggang oleh Heart Flame untuk pertama kalinya secara alami kehilangan tujuan verifikasinya. Oleh karena itu, standar seseorang menjadi lebih luar biasa semakin lama bertahan juga tidak berguna. Sebaliknya, saat ini, untuk melihat siapa orang yang bisa menghabiskan semua kekuatan gumpalan Heart Flame dan mencapai efek memperkuat Douki mereka. Alasan inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dengan kecepatan Sun Er. Di belakang Sun Er tidak mengejutkan Hu Jia. Setelah dia, anggota Pan S Gate mulai bangun satu demi satu. Meskipun waktu mereka bangun tidak seragam, jelas dari ekspresi mereka yang bersinar bahwa mereka telah menuai banyak manfaat dari memanggang segumpal Heart Flame. Ternyata, Fallen Heart Flame memang memberikan bantuan yang sangat besar saat latihan. Menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini memang sedikit fantastis. Tidak heran murid-murid yang lebih tua meningkat begitu cepat. Akademi dalam ini benar-benar mengandalkannya. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Sun Er. Namun, selain kagum, sepertinya ada perasaan lain yang akan sulit dirasakan orang lain. Pelatihan di menara memang memiliki efek mendapatkan efek 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Hu Jia di samping juga mengangguk dengan gembira. Dia berkata, dengan berlatih di menara penyulingan ki langit yang berkobar, saya pasti akan dapat maju ke kelas Douling dalam waktu kurang dari setahun. Anggota Pan S Gate lainnya juga bergema dengan wajah gembira. Sikap mereka yang cemas benar-benar terlihat seperti ingin segera mencari tempat duduk dan berlatih. Ini harusnya siswa Xiao Yan, kan? Saat Xiao Yan bersiap untuk membawa semua orang mencari ruang pelatihan, seorang pria paruh baya tiba-tiba dan dengan cepat berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan ke arah Xiao Yan. Murid ini memang Xiao Yan. Apakah instruktur memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Ketika Xiao Yan melihat lencana khusus pada pria paruh baya yang hanya bisa dipakai oleh instruktur akademi dalam, dia segera menjawab dengan sopan. Saya diinstruksikan oleh Penatua Liu untuk membawa Anda semua ke ruang pelatihan kelas menengah. Pria paruh baya itu berbicara dengan lembut sambil tersenyum.
Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Baru setelah itu dia mengingat ruang pelatihan kelas menengah, khusus yang disebutkan oleh penatua Liu kemarin. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak telah memimpin jalan, instruktur." Tidak apa-apa. Ikuti aku." Pria paruh baya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya secara acak menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit, berbalik dan memimpin jalan di depan. "Ikuti dia." Xiao Yan melambai ke arah semua orang di belakang dan buru-buru mengikuti instruktur paruh baya di depan. Sekelompok orang mengikuti di belakang pria paruh baya ini saat mereka berjalan menuju area di mana ruang pelatihan kelas menengah berada di dalam menara. Setelah beberapa menit menempuh rute yang berliku-liku, semua orang berhenti di luar ruang pelatihan yang agak tua. Saat mereka melihat ruang pelatihan ini yang tampak agak tua dan rusak dibandingkan dengan tempat lain, kelompok Xiao yang tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi mereka, instruktur paruh baya tahu apa yang mereka pikirkan, dan tertawa tanpa sadar saat dia mendorong pintu dan masuk. Xiao Yan berdiri di pintu, ragu-ragu sejenak sebelum memimpin jalan masuk. Saat mereka masuk ke ruangan, udara dingin yang samar bergerak di sepanjang kaki mereka dan naik dari tempat di mana kaki mereka menyentuh tanah, menyebabkan tubuh kelompok Xiao Yan memiliki perasaan dingin. Cahaya hangat yang redup di dalam ruangan itu tidak terlalu mencolok. Juga tidak menyebabkan mereka merasa ruangan itu gelap. Ukuran ruangan itu cukup besar dengan lebih dari cukup ruang untuk menampung 40 orang. Ada platform besar luas di tengah yang ditumpuk dari berbagai potongan batu hitam gelap. Platform itu sekitar 2 inci lebih tinggi dari tanah. Xiao Yan, area batu hitam di tengah adalah area pelatihan. Pria paruh baya itu tersenyum dan berjalan menuju tepi platform batu hitam. Dia merendahkan tubuhnya dan menunjuk ke beberapa kabel yang terpisah dan tersenyum saat dia berkata, "Setiap orang akan memiliki ruang pelatihan yang cukup. Tempat ini memiliki lekukan yang menonjol keluar. Selama Anda semua menempatkan kartu kristal api Anda sendiri ke masing-masing dan mengaktifkan teknik Ki Anda, akan ada sejumlah api hati yang tak henti-hentinya muncul di tubuh Anda. Setelah itu, Anda semua dapat menggunakannya untuk menyempurnakan Do Ki Anda, memperkuat jalur Ki dan tulang Anda, dan meningkatkan kekuatan Anda." Mendengar ini, kelompok Xiao Yan buru-buru maju dan mengepung tempat itu karena penasaran. Mereka memang melihat bahwa ada area pelatihan individu yang ditarik keluar di platform hitam dengan pewarna yang tidak diketahui. Selain itu, ada soket platform batu yang 1 inci lebih tinggi di area pelatihan ini. Ini adalah hari pertama Anda memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Oleh karena itu, saya perlu memberitahu Anda semua tentang aturan yang harus Anda perhatikan. Pria paruh baya itu meluruskan tubuhnya, merenung sejenak sebelum melanjutkan, "Meskipun kehalusan menggunakan Heart Flame dapat menyebabkan kecepatan latihanmu melambung tinggi, kamu tidak bisa melupakan makanan atau tidurmu dan hanya berlatih di sini. Ini karena Heart Flame berisi kekuatan api yang keras dan liar. Saat itu memurnikan puing-puing di dalam Do Ki, itu juga menambahkan beberapa kekuatan api liar dan kekerasan ke dalamnya. Kekuatan liar dan kekerasan dari jenis api ini tidak dapat diselesaikan oleh Do Ki. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan waktu untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Anda saat ini dan ketahanan Anda terhadap Heart Flame, akan lebih baik jika Anda berlatih setengah hari kemudian beristirahat selama beberapa malam. Melatih dan beristirahat dengan cara ini adalah yang terbaik. Setelah kalian semua berlatih lama di sini, kalian bisa menambah waktu latihan kalian dengan tepat. Jika Anda naik ke kelas Dowling, Anda dapat berlatih selama 4 hingga 5 hari sekaligus di dalam menara tanpa meninggalkannya. Namun, sekarang,
Anda semua harus mengambil langkah demi langkah dan mengikuti waktu istirahat dan pelatihan yang ditentukan. Jika tidak, Anda hanya akan merusak diri sendiri. Hal semacam ini adalah sesuatu yang kami, di Akademi Dalam, tidak ingin melihatnya. Instruktur paruh baya mengingatkan dengan serius. Kelompok Xiao Yan menganggukkan kepala ketika mereka mendengar pengingat instruktur paruh baya. Instruktur paruh baya tersenyum saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kalian sudah memahami ini, maka kalian semua harus memanfaatkan waktu dan berlatih sebaik-baiknya." Efek pertama kali Anda memasuki ruang pelatihan untuk berlatih akan sangat menonjol. Banyak siswa baru dengan bakat pelatihan yang luar biasa maju satu tingkat dalam pelatihan pertama mereka. Semoga kalian semua bisa melakukannya juga. Begitu dia mengatakan itu, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar pintu. Xiao Yan merenung sedikit saat dia melihat instruktur paruh baya pergi. Setelah itu, dia berjalan cepat dan mengikutinya. Ketika dia mengirim yang terakhir keluar dari pintu, dia tiba-tiba berbisik, "Instruktur, harap tunggu." Instruktur paruh baya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Sementara dia masih sedikit tertegun, Xiao Yan dengan cepat memasukkan botol giok kecil ke tangannya dan berbicara sambil tersenyum, "Kami memiliki instruktur yang bermasalah hari ini. Ini adalah botol berisi pil obat yang mampu menenangkan dan melatih seseorang. Itu tidak dianggap sangat berharga." Instruktur paruh baya hendak mengembalikan barang yang Xiao yang tiba-tiba masukkan ke tangannya ketika dia mendengar itu adalah pil obat yang memungkinkan seseorang untuk tenang dan berlatih. Sukacita melintas di matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum menyimpan botol giok saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Anak kecil, yakinlah. Secara kebetulan, saya bertanggung jawab atas area ini. Makanya, hehe, kamu bisa tenang dan berlatih." Instruktur, terima kasih banyak." Xiao yang tersenyum dan mengangguk. "Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Houhu di masa depan." Instruktur paruh baya itu tertawa dan menjawab, "Kalau begitu, aku yang kecil akan melakukan apa yang kamu katakan meskipun aku tidak pantas mendapatkannya." Xiao Yan menjawab dan tersenyum. "Ah, bagus. Masuk dan latih. Jangan buang waktu." Houhu terus tersenyum dan berbicara sambil melambaikan tangannya. Xiao Yan mengangguk, berbalik dan menutup pintu. Melihat pintu kamar yang tertutup, Houhu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Anak kecil ini benar-benar tahu bagaimana bersikap. Lumayan, aku suka dia." Ceka-ceka, metode pelatihan aneh semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Xiao Yan baru saja memasuki ruangan saat dia mendengar suara Hu Jia. Dia mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dia berulang kali membelai platform batu berwarna hitam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan maju dan tangannya dengan hati-hati menyentuh platform hitam. Sedikit kehangatan bergerak di sepanjang jarinya dan menyebar. Di bawah kehangatan yang aneh ini, tampaknya kecepatan Du Qi yang beredar di tubuhnya menjadi jauh lebih dinamis. Memang sedikit menarik. Semuanya, cari tempat duduk. Mari kita lihat berapa banyak orang di antara kita yang bisa naik ke level yang lebih tinggi di pelatihan pertama kita. Xiao Yan menarik penguasa Xuan berat besar dari punggungnya. Dia menjentikkan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya melompat dan dia memimpin dalam mencari tempat yang sedikit di sebelah kiri ruangan. Melihat Xiao Yan memimpin, semua anggota Pan S Gate melakukan apa yang diperintahkan. Tubuh mereka bersinar dan masing-masing menemukan tempat latihan. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di atas panggung batu dengan benar. Dia merasakan kehangatan yang semakin kaya. Setelah itu,
dia menghela nafas panjang dan menjentikkan jarinya. Kartu kristal api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Dia memegang kartu kristal api hijau dengan erat dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya perlahan ke takik di tanah. Dia mendengar sedikit suara berderit saat cahaya redup keluar dari dalam takik. Mengikuti kemunculan cahaya ini, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa jumlahnya 148, pada kartu kristal api hijaunya berkurang 1. Jelas, ini harus menjadi pengurangan biaya pelatihan 1 hari, yang juga merupakan energi api. Tidak lama setelah energi api dikurangi, Xiao Yan perlahan menutup matanya. Tangannya membentuk segel pelatihan dan tubuhnya tampak seperti biksu tua dalam meditasi, tidak membuat gerakan sedikit pun. Segera setelah Xiao Yan melakukan ini, Sun Er dan yang lainnya juga memasukkan kartu kristal api mereka ke dalam takik. Dalam sekejap, sedikit suara berderit berulang kali terdengar di dalam ruangan. Cahaya redup menyala pada saat yang sama dan pada dasarnya menutupi cahaya di ruangan itu. Cahaya itu berangsur-angsur meredup dan ruangan, yang awalnya memiliki beberapa percakapan pribadi, perlahan menjadi sunyi. Hanya suara nafas yang stabil dan kuat yang perlahan bergema di seluruh ruangan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.